Cara membuat KPI manufaktur. Dalam hal ini saya akan membahas terkait di departemen produksi. Dan di sini juga sudah tertampil tampilan dari resume key performance indicator di PT ABC untuk di bagian departemen produksi. Ada beberapa poin yang ditampilkan di sini, yaitu jumlahnya KPI. Di sini ada 6 KPI, mulai dari pemenuhan target produksi hingga tingkat kecelakaan kerja. Dan di situ juga disertai dengan rumusnya. Cara perhitungan KPI-nya itu seperti apa? Di sampingnya ada sebuah target yang harus dipenuhi dan sudah ditentukan di awal untuk standarnya. Kemudian ada realisasi yang dicapai per bulan, dan sebelahnya ada sebuah status. Di situ akan menjelaskan bahwa realisasi terhadap targetnya itu apakah dia target atau tidak target. Dan di sebelahnya ada sebuah evaluasi yang bisa disampaikan pada waktu meeting dengan GM ataupun meeting bersama yang membahas terkait dengan KPI departemen tersebut. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sini saya akan membuat sebuah data dulu. Ini adalah tampilan resume-nya. Dan ini adalah sebuah data KPI-nya, di mana data KPI ini nanti akan menjadi tampungan-tampungan terhadap data-data dari berbagai departemen. Nah, karena ini saya membahas produksi, ini tak utamakan menjadi datanya si bagian produksi. Untuk data KPI di produksi, ini di sini di bagian sheet produksi. Untuk di bulan Januari dan bulan Desember ini sudah tak settingkan semuanya dan sudah tak breakdown terhadap setiap bulan itu. Terdapat 6 poin terkait dengan KPI-nya. Saya akan membahas terkait dengan yang pertama, terkait dengan pemenuhan target produksi. Di sini rumusnya adalah realisasi produksi dibagi dengan target. Tentu saja setiap produksi itu pasti ada yang namanya target. Ini disesuaikan dengan jumlah yang diproduksi. Andai kata terhadap produksi itu mempunyai beberapa satuan yang berbeda, bisa jadi dalam satu bulan dia menghasilkan 1 juta pieces atau mungkin dalam konteks 500.000 paket dan lain sebagainya. Akan tetapi jika diakumulasi terhadap target yang sudah diberikan, pencapaiannya terhadap produksi itu berapa persen. Di situ nanti akan kelihatan di mana targetnya itu adalah 100%. Ini adalah target yang optimis ya, bahwa setiap produksi itu harus terpenuhi targetnya. Meskipun nanti di tengah lapangan ataupun di tengah prosesnya ada saja terdapat halangan atau bukan halangan, ada saja terdapat beberapa faktor yang membuat produksi itu tidak tercapai targetnya. Di sampingnya ada sebuah contoh realisasi. Ini saya anggap untuk realisasinya saya riset menjadi 0, di mana masing-masing nanti dia akan memberikan 100 terhadap target yang ada. Taruh kata untuk realisasi pemenuhan target produksi di bulan Januari ini dengan target 100%, ini saya buat targetnya itu 95%. Maka untuk di statusnya dia menjadi tidak target. Tapi apabila saya buat 100%, maka statusnya dia menjadi target. Lanjut ke poin yang kedua, yang itu terkait dengan downtime mesin, di mana downtime mesin adalah berapa waktu yang dibutuhkan agar mesin itu dapat digunakan kembali. Bisa jadi untuk downtime mesin ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kerusakan mesin, dan kita ambil untuk targetnya itu dalam bentuk jumlah jam. Rumusnya itu seperti ini: total jam downtime, total jamnya berapa, kemudian dibagi dengan total penggunaan mesin. Taruh kata dalam sebulan itu ada total semua mesin secara jam itu ada jumlah downtime-nya sebanyak 10 jam. Dari 10 jam itu nanti akan dibagi dengan total penggunaan mesin. Taruh kata total penggunaan mesin selama 1 bulan itu sebanyak 500 jam. Sehingga tinggal dibagi saja 10 jam dibagi dengan 500 jam. Itu tadi adalah contoh kilas saja. Dan di mana targetnya ini sebanyak dia tidak boleh lebih dari 5%.
yang artinya itu ini masih kategori perusahaan yang cukup normal ya, dimana mesin itu tidak boleh berhenti ataupun tidak boleh berhenti dan tidak menghasilkan produk itu di angka 5%. Sehingga untuk menjadikan target tersebut kita perlu angka minimal itu 5%. Taruh kata untuk realisasinya di bulan Januari ini sebesar 4%, maka dia target, karena targetnya itu dia maksimal di angka, bukan maksimal, targetnya adalah kurang dari atau sama dengan 5%. Tapi apabila realisasinya itu saya ganti menjadi 6%, maka dia menjadi tidak target. Seperti itu. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Untuk rumusnya itu sendiri adalah total output dibagi dengan man hours, di mana tenaganya itu jumlahnya berapa dikalikan dengan jam kerjanya. Untuk targetnya itu kurang lebih sebanyak lebih dari atau sama dengan 80%. Ini juga diakumulasikan selama 1 bulan. Itu total output yang dihasilkan itu berapa dibagi dengan man hours-nya. Taruh kata ada output yang dihasilkan produksi itu ada 500.000 pieces, kemudian dibagi dengan man hours, di mana man hours itu adalah tenaga dalam 1 bulan itu ada berapa, kemudian dikalikan dengan jumlah jam kerja terhadap produksi tersebut selama 1 bulan. Taruh kata saya menghasilkan realisasi di poin ketiga ini sebanyak 85%, yang artinya dia target karena dia melebihi dari angka 80%. Yang keempat terkait dengan utilitas mesin produksi. Ini akan menilai total jam mesin dengan rumus total jam mesin yang jalan itu dibagi dengan total jam mesin yang tersedia. Artinya sebuah pabrik pasti akan memiliki jumlah mesin yang tersedia di dalamnya. Taruh kata ada 100 mesin, mungkin terlalu banyak ya, taruh kata ada 20 mesin, di mana 20 mesin itu selama 1 bulan secara jam operasionalnya itu tuh dia memiliki target harus di angka 60%. Seperti itu. Taruh kata ada 620 mesin tadi, baiknya itu minimal dia harus digunakan sebanyak 60% dari total mesin tersebut dikalikan dengan total jam mesin tersedia. Semisal ada total jam mesin yang berjalan selama 1 bulan atas 20 mesin tadi sebanyak 65 jam, dan dimana semisal total jam mesin tersedia itu harusnya available-nya itu sebanyak 100 jam, maka 65 dibagi 100. Semisal saya membuat realisasinya adalah sebanyak 65%. Kenapa 65% ini masih tergolong normal ya? Karena di beberapa perusahaan ataupun di UMKM kebanyakan itu minimal mesin itu harus, kalau bisa sebisa mungkin semua mesin yang ada itu juga posisinya selalu digunakan di setiap bulannya. Akan tetapi juga mesin itu akan digunakan apabila memang terjadi kebutuhan untuk produksinya. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu terkait dengan tingkat reject produk. Nah, tingkat reject produk ini didapat dari total reject selama 1 bulan, kemudian dibagi dengan total produksinya. Ini untuk angkanya adalah dia harus di bawah kurang dari atau sama dengan 2%, dan ini pun juga angka standar dalam sebuah manufaktur. Baiknya memang angkanya itu di kurang lebih 1-2% untuk targetnya. Semisal dari 1 bulan itu terdapat 100 pieces produk yang reject, dimana dari 100 pieces itu nanti hasil produksi di bulan tersebut semisal ada 10.000, sehingga maka tingkat reject di bulan tersebut adalah 1%, sehingga dia posisinya target karena dia tidak boleh lebih dari 2%. Apabila dia itu tingkat rejectnya di angka 3%, maka statusnya itu menjadi tidak target. Lanjut ke poin yang 6, yaitu terkait dengan tingkat kecelakaan kerja, di mana tingkat kecelakaan kerja ini targetnya adalah 0. Kita tidak menghendaki adanya sebuah kecelakaan kerja di dalam produksi. Untuk rumusnya
bisa dibuat jumlah kecelakaan kerja dibagi dengan jumlah karyawan yang ada. Untuk targetnya tetap 0. Apabila ada satu saja sebuah kecelakaan, maka dia sudah tidak target. Dengan target seperti itu, maka safety di dalam produksi aman apabila dia tidak ada kecelakaan sama sekali. Nah, ini hanya beberapa contoh saja atau poin yang bisa menjadikan cara penghitungan terhadap departemen produksi. Dalam hal ini ada 6 poin, dan ini juga masih bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa poin yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan manufaktur ataupun perusahaan UMKM yang baru kamu handle ataupun kamu baru mencari cara untuk menghitung KPI di bagian produksi. Itu saja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Apabila ingin menginginkan filenya, silahkan email di link di bawah ataupun di deskripsi. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.